Halo kawan-kawan, kali ini saya akan sedikit membagikan kenapa kita sebenarnya harus tahu kenaikan inflasi tiap tahun itu karena akan berpengaruh kepada efek kehidupan kita sehari-hari. Saya akan membuat sebuah perhitungan yang sangat sederhana, yang sangat simpel, yang sangat mudah dimengerti, tapi sebenarnya efeknya ada kepada kita. Kawan-kawan yang bekerja, dan di sini saya contohkan nanti pekerja. Gaji naik tiap tahun. Kebutuhan tetap itu-itu saja. Kemudian tiba-tiba tiap tahun, tahun pertama, contohnya kita ngepas. Jadi kita gaji bujangan, gaji sekian, diberikan kebutuhan yang rata-rata saja. Maksudnya yang pokok-pokok saja. Cukup untuk setahun itu. Tahun depan naik gaji 10%. Tapi tiap bulan kita tekor. Tiap bulan kok tekor. Nah, itu dia pengaruh atau efek dari inflasi. Itulah sebenarnya kawan-kawan. Makanya kita harus mengetahui sedikit banyaknya. Saya akan memberikan perhitungan yang sangat simpel kepada kawan-kawan kita. Bagaimana cara menghitungnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Kalau inflasi secara nasional itu urusan negara. Menghitungnya memang banyak komponennya. Tapi kalau untuk diri kita gampang dan mudah dan bisa dicerna karena itu kebutuhannya sedikit. Saya buat simulasinya agar kawan-kawan bisa mengerti dan bisa berjaga-jaga. Maksud saya mengerti dan kadang-kadang rumah tangga kan bisa-bisa juga hancur nanti karena tiap bulan ditambah, tiap tahun bertambah gaji yang diberikan kepada istri, tapi tiba-tiba tak cukup, malah utang yang banyak. Saya bagikan sedikit caranya, triknya. Kita harus pahami. Untuk berjaga-jaga, apakah kita akan mengetatkan ikat pinggang atau bagaimana? Ikuti perhitungan saya. Simpel kawan-kawan, percayalah. Nah, kawan-kawan, ini mudah-mudahan tulisan saya bisa kawan-kawan baca-baca. Jadi sini simpel cara perhitungan kita. Berikut, ini saya bacakan aja. Berikut kita hitung kebutuhan yang di sini kita sederhanakan saja. Tahun lalu, artinya tahun berjalan, kita punya kebutuhan 500 untuk makan. Transport atau BBM 200, kemudian dan lain-lain 300. Ini sederhana, kebutuhan kita harian. Berapa sebenarnya inflasi untuk diri kita? Ini yang maksud saya. Gaji kita 1 juta, oke? Kemudian kebutuhan kita 1 juta, gaji ngepas. Artinya kita tidak tekor tiap-tiap bulannya. Kemudian terjadi kenaikan, gaji naik 100.000, artinya 10%, oke? Menjadi 1.100.000. Inflasi menurut pemerintah ini kan, nanti kita ukur dengan diri kita sendiri. Jadi 10%. Oke, kita ikuti dulu. Kebutuhan makan menjadi 550. Jadi naik dia 50.000. Itu kita anggap dulu. Transport BBM naik lagi menjadi 220.000. Dan lain-lain masuk lagi jadi 330. Yang tadinya 300 ini awalnya kebutuhan kita. Naik gaji. Tadi kita udah besar apa kita nih gembira naik gaji. Tapi gaji kita 1.100.000, ngepas lagi. Oke. Kemudian kita teruskan. Tapi sebenarnya kalau yang terjadi seperti ini, dan ini biasa terjadi seperti ini. Gaji naik 1.100.000. Tapi kebutuhan makan dari 500 menjadi 700. Transport BBM dari 200 menjadi 220. Kemudian dan lain-lain kebutuhan yang lain 300 menjadi 400. Jadi 1.320. Nombok. Jadi ini artinya nombok 220. Kenapa hal itu terjadi kawan-kawan? Nah, kita hitung dengan diri kita sendiri. Seperti ini terjadi kenaikan BBM kemarin. Kalaulah ini kita anggap minyak BBM-nya karena kita pakai sepeda motor, BBM dari 7.000 menjadi 10.000, ini kita bulat-bulatkan aja. Artinya ini inflasi dalam sekejap itu aja, pas kenaikan itu aja, tidak berhitung tahun. Kalau kita setahun kan, ini 3/7. Ini sekali naik BBM. 3/7 kali 100% menjadi 45%. Jadi 45% kalau naiknya dari 200 menjadi bukan 220, ini 10%. Kalau 45% artinya ini menjadi 290.000. Ini berbahayanya kawan-kawan. Kalau yang lain-lain, karena BBM naik, biasanya yang lain didongkrak. Contohnya nasi bungkus. Karena BBM naik,
dari 10.000 menjadi 12.000. Ini 20%, bukan 10%, sesuai dengan angka inflasi yang diberikan oleh pemerintah. Nah, hal-hal begini kita bisa hitung diri kita sendiri. Berapa kebutuhan kita tiap bulannya itu, kemudian kita masukkan ke dalam seperti ini. Simpel-simpel aja kawan-kawan. Biasanya dalam kasus-kasus tertentu ini yang lebih bisa menjadi acuan kita. Atau minyak bisa jadi menjadi acuan. Seperti yang di atas ini menjadi 290.000, 45%. Ini berbahaya. Maksud saya kalau dalam hal ini kita harus memahaminya agar bisa kita mengencangkan ikat pinggang kah atau yang lain-lainnya. Kita hitung dulu. Apalagi kawan-kawan perokok kan. Perokok ada yang sampai 45% naiknya, yang 50% naiknya. Nah, kalau angka-angkanya seperti ini yang kejadian sama kita, dan memang kejadiannya seperti ini yang banyak. Tidak ada yang ideal seperti ini itu, tidak ada. Jarang yang ada. Yang ini yang ada. Akhirnya hutang tambah banyak. Istri kita tambah belanja tiap-tiap tahun naik. Kemudian kok tekor, kok ngutang kedai-kedai, banyak utang, banyak melilit pinggang, kena rentenir lagi kan. Ini maksud saya kalau dalam hal ini kita bisa antisipasi seperti yang di sini, kejadian yang baru-barusan ini signifikan kali. Kalau yang diterangkan oleh pemerintah biasanya angka secara keseluruhannya. Jadi kita bisa antisipasi dan bisa memahami agar tidak terjadi salah paham dengan istri, dengan diri kita sendiri, di perusahaan kita tempat bekerja, walaupun katanya naik 10% tiap tahun, tapi sebenarnya gaji kita ini tetap sama tiap-tiap tahunnya. Bisa-bisa 20 tahun bekerja, ya gajinya nilainya, jumlah bertambah. Tapi nilai yang akan kita belikan itu tetap sama, sepertinya tidak ada kenaikan atau malahan berkurang. Kalau kita bandingkan dengan asumsi yang terakhir, itu gaji kita sebenarnya berkurang, bukan naik. Kita harus pahami itu. Artinya kita bisa mengambil keputusan kalau kita mengetahui hal-hal seperti itu. Arti keputusannya apa? Tiap-tiap bulan apakah kita meneruskan bekerja di suatu tempat, atau akan mencari pekerjaan yang lain, atau menambah tambahan yang lain bagi yang udah punya istri atau anak-anak, karena kebutuhan kita itu bukan menetap. Bertambah anak, bertambah nanti makannya, tambah susunya. Nah, dalam hal ini saya mengharapkan, tujuan saya men-share ini adalah agar kita bisa antisipasi hal-hal tersebut, mengerti kita, itulah efek dari inflasi yang di kehidupan kita normal sehari-hari. Coba hitung dulu, kebutuhan kita kan tidak banyak itu. Kebutuhan sehari-hari sabun, makan, transport, belanja yang lain-lain, listrik dan lain-lain. Apalagi ada kenaikan listrik kemarin, itu masuk juga dalam komponen kenaikan inflasi yang sehari-hari. Jadi tidak banyak sebenarnya untuk kita. Tapi biasanya yang kebutuhan seperti itu, angka yang diberikan pemerintah itu kan secara global, seluruh komponen barang dan jasa yang banyak sekali yang akan terjadi, ada kenaikan harganya, itu dikumpulkan baru rata-ratakan. Misalnya 7% gitu kan. Tapi kadang-kadang kenyataannya di tempat kita, di kebutuhan kita terjadinya seperti itu. Kenapa saya berani mengatakan begitu? Karena saya mengalami. Saya kan juga pekerja dulu. Gaji naik, tapi tekor tiap bulan. Demikian sedikit saya bagi sama kawan-kawan untuk antisipasi. Terima kasih.